Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Profile dari seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat dan sejahtera. Saudara, saat kita masih kecil, pasti pernah merasa takut datang ke rumah sakit kerana bangunannya terlihat seram. Ya kan? Di antara semua jenis bangunan, rumah sakit memang dinilai sebagai tempat paling seram kerana banyak hal. Suasananya yang terasa dingin dengan dinding yang lembab saja sudah membuat kita merasa tidak nyaman. Ditambah lagi, ruangan dan lorong-lorong yang gelap hampir di setiap sudut bangunan membuat situasi di rumah sakit semakin mencekam. Akan tetapi, tahukah anda semua alasan di balik mengapa rumah sakit merupakan tempat yang paling banyak dihuni teman-teman kita dari dunia lain? Adakah jumlah orang yang pernah meninggal di sana? Konon, beberapa dari nyawa tersebut ada yang belum pasrah meninggalkan bumi sehingga terjebak di antara dua dunia. Di situ muncullah cerita-cerita menyeramkan yang bikin bulu kuduk berdiri. Berikut ini adalah kisah 5 rumah sakit angker di Indonesia. Rumah sakit Bandung Medical Center terletak di Bandung. Para warga Bandung pasti sudah enggak asing lagi dengan rumah sakit angker yang sudah tidak beroperasi yang satu ini. Saking terkenal dengan kisah-kisah menyeramkannya, sudah banyak stasiun televisi dengan program horor yang syuting di sini. Kisah horor yang paling terkenal dari Rumah Sakit Bandung Medical Center adalah sosok suster yang menempati lantai 1. Menurut cerita warga dan beberapa orang yang sering melakukan uji nyali, sosok suster ini sering menampakkan diri dengan seragam yang lusuh, kotor, seperti baru saja berguling-guling di tanah. Menurut para saksi, sebelum ia muncul di hadapanmu, kamu akan mencium wangi melati yang tidak tertahankan. Beberapa mereka bahkan sampai terbatuk-batuk kerana terkadang wewangian tersebut tercampur dengan bau yang busuk. Rumah sakit angker berikutnya masih di Bandung, yaitu Rumah Sakit Immanuel Bandung. Rumah Sakit Immanuel sudah berdiri semenjak zaman jajahan Belanda dan konon katanya banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di sini. Mulai dari berdirinya rumah sakit kerana keringat dan darah rakyat Indonesia yang tumpah bersamanya, sampai para kompeni Belanda yang sering menyiksa para pekerjanya. Dari sekian banyak ruangan, area bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk astral sering menampakkan diri. Menurut banyak saksi warga, mereka sering melihat keranda mayat yang terguling sendiri
atau sosok wanita penunggu ruang tangga tepat sebelah ruang mayat. Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengepel lantai, bebauan tidak sedap pun kerap tercium. Misalnya seperti bau darah, imbuh para saksi, bau yang sudah hilang walaupun mereka sudah sampai di rumah. Rumah sakit angker yang ketiga berada di Blitar, yaitu Rumah Sakit Mardi Waluyo. Dan kisah para penghuninya sudah terkenal sering mengganggu semua orang yang singgah dekat area bangunan tersebut. Rumah Sakit Mardi Waluyo konon pernah dijadikan sebagai kedok malpraktik yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Tidak hanya itu, banyak pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam, atau bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong berikutnya. Pada warga yang tinggal di daerah setempat ini pun mengaku sering melihat penampakan makhluk astral lainnya seperti kuntilanak, genderowo, dan tuyul. Sampai sekarang belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini, terkecuali untuk hiburan syuting TV semata. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, walaupun masih beroperasi, ternyata menyimpan banyak kisah menyeramkan yang bikin kita melek semalaman. Kisah yang akan saya ceritakan ini sudah terkenal dan merupakan salah satu urban legend paling populer di Jakarta. Alkisah seorang mahasiswa bernama Ramli, nama disamarkan, sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan lumayan fatal sehingga ia diharuskan menginap di rumah sakit. Tepat pada pukul 1 malam, Ramli mendengar suara bisikan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit. Penasaran, pemuda tersebut mencari asal muasal bisikan yang semakin sini semakin keras, dan akhirnya berakhir di bangsal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Di ruangan yang lembab dan minim cahaya tersebut, ia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis menatap Ramli dengan kedua bola matanya yang berlumuran darah cekikikan. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini, sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM. Rumah sakit angker yang terakhir ini berasal dari Surabaya, yaitu Rumah Sakit Darmo. Sama seperti Emmanuel, Rumah Sakit Darmo sudah dibangunkan sejak lama. Bangunannya sudah tua. Beberapa sisi di rumah sakit pun sudah terlihat mulai ada yang retak-retak. Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak penunggu bangsal
yang ceritanya sudah menyebar seantero Surabaya. Menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam ketika mendengar suara anak yang menangis. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya. Kepalanya tertutup rambut kusut yang berlumuran tanah. Hanya kerana tidak menampakkan wajah, bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan. Suara tangisannya yang melengking konon bisa terdengar sampai halaman parkir. Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari. Ya, itulah dia saudara, 5 rumah sakit angker yang berada di Indonesia. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share, kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa di episod yang lain. Peace, no war.